Bercerita dan mendengarkan cerita adalah kegiatan yang hampir disukai semua orang. Pernahkah Anda membaca atau menonton sebuah cerita, kemudian dari cerita itu kita merasa terinspirasi untuk melakukan kebaikan? Mari pelajari bagaimana teks cerita inspiratif dan cara menyusun cerita inspiratif. Hai, bertemu lagi dengan saya. Selalu dinanti ya pembahasan dari saya. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas mengenai memberi tanggapan dengan santun, dan materi yang terakhir adalah teks diskusi. Dan materi kita hari ini adalah menyusun cerita inspiratif. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengetahui dan memahami teks cerita inspiratif. 2. Mengetahui ciri-ciri teks cerita inspiratif. 3. Mengetahui tujuan teks cerita inspiratif. 4. Menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Dan 5. Menyusun teks cerita inspiratif. Baik, apa yang dimaksud dengan cerita? Sebelum kita lanjut ya, ada beberapa kata yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, termasuk baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Inspiratif artinya bersifat inspirasi. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, tujuan teks inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Nah, perhatikan ya, nanti Anda akan pelajari bagaimana menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama, diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Kedua, memberi kesan mendalam. Ketiga, berisi motivasi. 4, memiliki pesan moral sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif. Bagaimana mengidentifikasi informasi yang ada di dalam sebuah cerita inspiratif? Bisa melalui membaca sebuah cerita dan resapi makna cerita itu. Kemudian setelah membaca, buatlah daftar pertanyaan berikut untuk mengidentifikasi cerita itu. Pertanyaan identifikasi misalnya dari Anda membaca sebuah cerita. 1. Kesan apa yang kamu dapat setelah membaca tulisan tersebut? Kedua, rasa empati apa yang muncul setelah Anda membaca sebuah cerita? Ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita yang kita baca? 4, apa yang akan kita jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita yang kita baca? Untuk mengidentifikasi cerita pendek dari segi unsur intrinsik dan ekstrinsik, Anda dapat mengetahuinya melalui video pembelajaran saya sebelumnya, seperti yang ada di layar kaca Anda mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Anda bisa melihat di situ bagaimana mengkaji unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Dan juga seperti di layar kaca Anda, ada juga materi saya sudah bahas mengenai cerpen, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Anda bisa lihatlah pada video pembelajaran saya sebelumnya. Nah, untuk membuat sebuah cerita inspiratif, Anda perlu ketahui bagaimana struktur teks inspiratif agar Anda dapat menyusun sendiri bagaimana sebuah cerita inspiratif itu dibuat berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Itu yang paling mudah ya. Nah, struktur teksnya adalah 1. Orientasi.
adalah pengantar sebuah cerita. Anda mau mengantar seperti apa cerita itu sehingga dia akan menjadi cerita utuh. Kedua, perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik mulai muncul dalam cerita bagian perumitan peristiwa. Yang ketiga adalah komplikasi, adalah inti cerita, tempat kisah menjadi inspirasi. Nah, di situ inti cerita, konflik dia akan bercerita atau konflik akan terjadi seperti apa, tokoh A dengan tokoh B dengan tokoh C atau tokoh D. Keempat, resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, di situ yang akan menjadi patokan di mana kita akan mendapatkan inspirasi dari sang tokoh dalam cerita yang kita baca atau kita buat. Kemudian koda adalah penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral. Nah, di koda inilah Anda akan menyimpulkan tokoh A atau tokoh utama akan menjadi contoh atau akan menjadi inspirasi bagi kita untuk dijadikan sebagai sesuatu hal yang baik untuk kita contohi. Nah, kalau dibuat dalam struktur teks inspiratif, kalau dibuat dalam bentuk bagan, Anda bisa dilihat di layar kaca Anda. Nah, sebuah cerita akan berbentuk seperti ini. Nah, itu jalan cerita ada pada bentuk grafik yang ada di layar kaca Anda ya. Anda bisa lihat di situ ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau dibuat dalam bentuk bagan akan seperti ini. Selanjutnya, cerita inspiratif umumnya bertema kepahlawanan. Tema kepahlawanan cukup beragam, mulai dari cerita si Pitung, Pangeran Diponegoro, Sang Pencerah, dan lain-lain masih banyak lagi ya contoh cerita inspiratif. Nah, 3 bagian wajib cerita inspiratif yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bagian awal. Bagaimana kita membuka sebuah cerita, maka bagian awal harus diatur ya dengan baik. Kedua, tengah. Bagaimana cerita itu berkembang melalui konflik yang ada yang diatur oleh penulis. Yang ketiga adalah akhir. Bagaimana akhir dari sebuah cerita yang dapat menginspirasi para pembaca. Bagaimana cara menyusun teks cerita inspiratif? Ikuti langkah berikut. Yang pertama, tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Kedua, tetapkan sasaran pembaca, kepada siapa kita akan menulis, maka sasaran pembaca harus kita ketahui. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. 6. Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandangan. Nah, di layar kaca Anda sudah lihat tadi bagaimana mengkajinya dalam segi unsur intrinsik dan ekstrinsik sehingga poin 6 bisa lebih Anda pahami. 7. Mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. 8. Susunlah teks cerita sesuai struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya. Atau buatlah sebuah cerita dengan memperhatikan struktur teks inspiratif seperti tabel berikut ini. Nah, di layar kaca Anda terdapat tabel untuk Anda melatih membuat sendiri teks cerita inspiratif. Saya sudah jelaskan yang tadi bagian kosong itu seperti apa. Nah, melalui tabel yang ada di layar kaca Anda bisa menyusunnya sendiri. Harus mulai dulu dengan paragraf yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Boleh hanya dengan melatih beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Nah, selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Jangan lupa like, subscribe, berikan lonceng, komen yang positif, dan bagikan konten saya ini atau video pembelajaran ini. Terima kasih.